Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divalia Nafisa dengan NIM 2304491, kelas A, dan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik membaca, dan saya memilih salah satu jenis kegiatan membaca, yaitu kegiatan membaca intensif. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian membaca intensif. Membaca intensif ini pada umumnya adalah kegiatan membaca dengan cermat, teliti, dan juga seksama. Model membaca ini digunakan untuk mencari informasi bacaan. Membaca dengan cara ini juga dapat diartikan sebagai proses membaca mendalam yang melibatkan upaya memahami masalah pembaca dan juga gagasan teks dari gagasan utama ke gagasan deskriptif. Kemudian, membaca secara intensif ini juga dikenal sebagai membaca secara hati-hati dan menyeluruh. Adapun menurut Lalremruati, membaca intensif ini adalah jenis membaca yang mengharuskan seseorang untuk membaca informasi tertentu. Jadi, cara membaca ini itu dapat dibandingkan dengan membaca ekstensif. Dalam membaca, teknik intensif ini tidak hanya menerima informasi saja, tetapi juga kegembiraan dan hiburan dari pesan yang kita baca. Kemudian, adapun tujuan dari membaca intensif ini lebih dari sekadar memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis gitu ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa tujuan yang perlu kita ketahui dari membaca intensif. Yang pertama ini adalah memahami bacaan. Nah, tujuan umum dari membaca dengan cara intensif ini adalah untuk memperoleh pemahaman bacaan. Jadi tujuan awal membaca ini adalah untuk memahami isi bacaan agar dapat berkembang melalui perspektif dan juga pengalaman lain dari pengalaman baru. Kemudian yang kedua adalah mengetahui pola teks yang terstruktur. Jadi ketika kita membaca secara intensif, disadari atau tidak, kita ini akan memiliki pengetahuan mengenai struktur teks yang kita baca. Kemudian yang ketiga adalah memahami maksud dan juga tujuan penulis, yaitu memahami isi pesan yang ingin disampaikan oleh para penulisnya. Kemudian adapun cara-cara membaca intensif dengan benar, yang pertama itu adalah kita harus jeli. Jadi harus membaca dengan seksama terlebih dahulu, karena saat kita membaca, kita ini memerlukan untuk menggali isi dari bacaan tersebut. Dan jika kita dapat menggali isinya dengan baik, maka kita akan memperoleh banyak hal lain. Kemudian yang kedua adalah persiapan diri. Jadi kita ini perlu mempersiapkan diri untuk membaca dengan intensif. Mengapa? Karena kesiapan diri ini juga dapat menentukan jumlah pesan dan informasi yang akan diterima oleh para pembacanya. Kemudian yang ketiga adalah referensi. Cara membaca secara intensif ini penting sekali ya untuk mempertimbangkan referensi ke referensi. Karena di era digitalisasi ini dan pilihan referensi yang semakin meningkat, kita itu harus selektif gitu ya. Apalagi sekarang ini banyak sekali berita bohong yang tersebar di mana-mana, dan berita hoax ini juga sangat sulit gitu untuk dibedakan. Yang keempat adalah konsentrasi. Jadi konsentrasi ini merupakan faktor yang sangat penting yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi jika kita merasa malas atau tidak enak badan, maka disarankan untuk kita beristirahat saja, dan sebaliknya jika kita merasa baik, disarankan untuk membaca, karena hal ini itu dapat membuat membaca jauh lebih efektif ketika kita sedang dalam mood yang baik gitu ya. Karena saat kita sedang dalam mood yang baik, maka otak kita ini dalam keadaan yang rileks, dan hal ini itu dapat membuat lebih mudah untuk menyesuaikan emosi dan juga untuk memfokuskan pikiran, termasuk membaca. Kemudian otak juga secara otomatis dapat menyimpan informasi penting ketika kita ini bisa fokus kepada apa yang sedang kita baca.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.